Shalom, perkenalkan nama saya Marince Lalo, mahasiswa IAKN Kupang, kelas G, Sumba, jurusan FKIP, Pendidikan Kristen Anak Usia Dini. Kali ini saya akan menjelaskan sedikit tentang pendidikan kewarganegaraan. Bagaimana esensi dan urgensi identitas nasional sebagai salah satu determinan pembangunan bangsa dan karakter. Ciri atau penanda yang dapat membedakan kita itu dapat disebut sebagai identitas negara. Identitas umumnya berlaku pada identitas yang bersifatnya personal atau pribadi. Sebagai contoh, orang dikenal dari nama, alamat, jenis kelamin, agama, dan sebagainya. Hal demikian umum dikenal dengan keluarga yang lain. Sebuah bangsa sebagai bentuk persekutuan hidup dengan negara sebagai organisasi kekuasaan juga memiliki identitas yang berbeda dengan bangsa lain. Negara atau bangsa memiliki kewibawaan dan kehormatan sebagai bangsa yang merdeka. Lalu apa esensi, urgensi, serta mengapa identitas nasional itu penting bagi negara atau bangsa Indonesia? Apa sajakah identitas nasional Indonesia itu? Melalui pembelajaran kali ini, kita sebagai calon sarjana dan profesional diharapkan memiliki sejumlah potensi, yakni peduli terhadap identitas nasional sebagai salah satu penentu dalam pembangunan bangsa dan karakter yang bersumber dari nilai-nilai Pancasila. Semua yang dinyatakan ini berkaitan dengan konsep identitas nasional. Secara etimologis, identitas nasional berasal dari dua kata, yaitu identitas dan nasional. Konsep identitas nasional dibentuk oleh dua kata dasar, dan nasional. Dengan demikian, identitas menunjuk pada ciri atau penanda yang dimiliki oleh seseorang, pribadi, dan dapat pula kelompok. Satu lagi, identitas yang penting yang harus dimiliki oleh setiap warga negara, yaitu NPWP, merupakan tanda pengenal diri dan identitas wajib pajak bagi warga negara. Dalam konteks pendidikan kewarganegaraan, identitas nasional lebih dekat dengan arti jati diri, yakni ciri-ciri atau karakteristik, perasaan atau keyakinan tentang kebangsaan yang membedakan bangsa Indonesia dengan bangsa lain. Konsep jati diri atau identitas bangsa Indonesia dibahas secara luas dan mendalam. Diakui bahwa mengkaji masalah jati diri bangsa Indonesia merupakan sesuatu yang pelik. Indonesia merupakan suatu hasil kesepakatan bersama bangsa tentang masa depan berdasarkan pengalaman masa lalu. Indonesia yang bersifat religius, sikap menghormati bangsa dan manusia lain, persatuan, gotong royong, dan musyawarah, serta ide tentang keadilan sosial. Nilai-nilai dasar itu dirumuskan sebagai nilai-nilai Pancasila, sehingga Pancasila dikatakan sebagai jati diri bangsa sekaligus identitas nasional. Benarkah identitas nasional itu menjadi salah satu determinan dalam pembangunan bangsa dan karakter? Kita dianjurkan untuk menelusuri berbagai sumber rujukan tentang identitas nasional atau jati diri bangsa. Berdasarkan uraian-uraian di atas, perlu kiranya dipahami bahwa Pancasila merupakan identitas nasional Indonesia yang unik. Pancasila bukan hanya identitas dalam arti fisik atau simbol, layaknya bendera dan lambang lainnya. Selain itu, dengan sikap dan perilaku yang ditampilkan, Pancasila sebagai jati diri bangsa akan menunjukkan identitas kita selaku bangsa Indonesia, yakni ada unsur kesamaan yang memberi ciri khas kepada masyarakat Indonesia ketika berhubungan dengan masyarakat bangsa lain. Tentu kita menyimpan sejumlah pertanyaan.
misalnya terkait dengan Pancasila yang disebut dasar falsafah negara, kepribadian bangsa, dan juga sebagai identitas negara atau jati diri bangsa. Setelah kita menyimpulkan konsep identitas nasional dan mempertanyakan sejumlah permasalahannya, selanjutnya kita akan menggali sejumlah sumber atau tentang identitas nasional yang meliputi sumber historis, sosiologis, dan politis bangsa Indonesia yang memiliki identitas primer atau etnis atau suku bangsa. Lebih dari 700 suku bangsa telah bersepakat untuk membentuk identitas etnis yang terwujud antara lain dalam bentuk budaya etnis yang dikembangkan agar memberi sumbangan bagi pembentukan budaya nasional dan akhirnya menjadi identitas nasional. Dengan kata lain, unsur pendidikan sangatlah penting bagi pembentukan kebudayaan dan kesadaran akan kebangsaan sebagai identitas nasional. Pembentukan identitas nasional umumnya membutuhkan waktu, upaya keras, dan perjuangan panjang di antara warga bangsa negara yang bersangkutan. Mari kita perhatikan konsep jati diri atau identitas diri sebagai refleksi dari seorang ahli berikut ini. Ada suatu ungkapan yang menyatakan bahwa baiknya sebuah negara ditentukan oleh baiknya keluarga, dan baiknya keluarga sangat ditentukan oleh baiknya individu. Merujuk pada ungkapan tersebut, maka dapat ditarik kesimpulan bahwa identitas individu dapat menjadi pedoman dan penentu identitas nasional. Oleh karena itu, secara sosiologis, keberadaan identitas etnis termasuk identitas diri individu sangat penting karena dapat menjadi penentu bagi identitas nasional. Bentuk-bentuk identitas nasional ini telah diatur dalam peraturan perundang-undangan, baik dalam undang-undang maupun dalam peraturan yang lebih khusus. Yang pertama, bendera Sang Merah Putih. Ketentuan tentang bendera negara diatur dalam Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2009, mulai pasal 4 sampai pasal 24. Bendera warna merah putih dikibarkan pertama kali pada tanggal 17 Agustus 1945, namun telah ditunjukkan pada peristiwa Sumpah Pemuda tahun 1928. Bendera negara yang dikibarkan pada proklamasi kemerdekaan bangsa Indonesia tanggal 17 Agustus 1945 di Jalan Pegangsaan Timur nomor 56 Jakarta disebut bendera pusaka Sangsaka Merah Putih. Bendera pusaka Sangsaka Merah Putih saat ini disimpan dan dipelihara di Monumen Nasional Jakarta. 2. Bahasa negara, bahasa Indonesia. Ketentuan tentang bahasa negara diatur dalam Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2009, mulai pasal 25 sampai pasal 45. Bahasa Indonesia sebagai bahasa negara merupakan hasil kesepakatan para pendiri NKRI. Bahasa Indonesia berasal dari rumpun bahasa Melayu yang dipergunakan sebagai bahasa pergaulan dan kemudian diangkut dan diikrarkan sebagai bahasa persatuan pada Kongres Pemuda 2 tanggal 28 Oktober 1928. Bangsa Indonesia sepakat bahwa bahasa Indonesia merupakan bahasa nasional sekaligus sebagai jati diri dan identitas nasional Indonesia. 3. Lambang negara Garuda. Pancasila. Ketentuan tentang lambang negara diatur dalam Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2009, mulai pasal 46 sampai pasal 57. Garuda adalah burung khas Indonesia yang dijadikan lambang negara. Di tengah-tengah perisai burung Garuda terdapat sebuah garis hitam tebal yang melukiskan Katulistiwa. Pada perisai terdapat 5 buah ruang yang mewujudkan dasar Pancasila sebagai berikut. A. Dasar ketuhanan yang Maha Esa dilambangkan dengan cahaya di bagian tengah perisai berbentuk bintang yang bersudut 5. B. Dasar kemanusiaan yang adil dan beradab
dilambangkan dengan tali rantai bermata bulatan dan persegi di bagian kiri bawah perisai. C. Dasar Persatuan Indonesia dilambangkan dengan pohon beringin di bagian kiri atas perisai. D. Dasar kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan dan perwakilan dilambangkan dengan kepala banteng di bagian kanan atas perisai. Dan yang E. Dasar keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia dilambangkan dengan kapas dan padi di bagian kanan atas perisai. Dengan demikian, lambang negara Garuda Pancasila mengandung makna simbol sila-sila Pancasila. Dengan kata lain, lambang negara yang dilukiskan dengan seekor burung Garuda merupakan satu kesatuan dengan Pancasila. Artinya, lambang negara tidak dapat dipisahkan dari dasar negara Pancasila. 4. Lagu Kebangsaan Indonesia Raya. Ketentuan tentang lagu kebangsaan Indonesia Raya diatur dalam Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2009, mulai pasal 58 sampai pasal 64. Indonesia Raya sebagai lagu kebangsaan pertama kali dinyanyikan pada Kongres Pemuda II tanggal 28 Oktober 1928. Lagu Indonesia Raya selanjutnya menjadi lagu kebangsaan yang diperdengarkan pada setiap upacara kenegaraan. 5. Semboyan negara Bhinneka Tunggal Ika. Bhinneka Tunggal Ika artinya berbeda-beda tetapi tetap satu jua. Semboyan ini dirumuskan oleh para pengacu pada kondisi masyarakat yang Indonesia yang sangat pluralis yang dinamakan oleh Herbert. 6. Dasar falsafah negara Pancasila memiliki sebutan atau fungsi dan kedudukan dalam sistem ketenegaraan Indonesia. Pancasila berfungsi sebagai dasar negara, ideologi nasional, falsafah negara, pandangan hidup bangsa, dan banyak lagi fungsi Pancasila. Rakyat Indonesia menganggap bahwa Pancasila sangat penting karena keberadaannya dapat menjadi perekat bangsa, pemersatu bangsa, dan tentunya menjadi identitas nasional. Mengapa Pancasila dikatakan sebagai identitas nasional yang unik? Sebagaimana telah disebutkan sebelumnya bahwa Pancasila hanya ada di Indonesia. Pancasila telah menjadi kekhasan Indonesia, artinya Pancasila menjadi penciri bangsa Indonesia. Siapapun orang yang Indonesia atau yang mengaku sebagai warga negara Indonesia, maka ia harus mempunyai pemahaman, bersikap, dan berperilaku sesuai dengan Pancasila. Dengan kata lain, Pancasila sebagai identitas nasional yang memiliki makna bahwa seluruh rakyat Indonesia menjadikan Pancasila sebagai landasan berpikir, bersikap, dan berperilaku dalam kehidupan sehari-hari. Cara berpikir, bersikap, dan berperilaku bangsa Indonesia tersebut menjadi pembeda dari cara berpikir, bersikap, dan berperilaku oleh bangsa lain. Seperti pada uraian sebelumnya, Pancasila sebagai identitas nasional tidak hanya berciri fisik sebagai simbol atau lambang, tetapi merupakan identitas. D. Membangun argumen tentang dinamika dan tantangan identitas nasional Indonesia. Setelah kita menelusuri konsep identitas nasional, menurut sumber historis, sosiologis, dan politis, apakah tantangan yang dihadapi oleh bangsa Indonesia saat ini? Dapatkah kita ketahui bahwa kehidupan yang sekaligus menjadi tantangan terkait dengan masalah identitas nasional Indonesia? 1. Lunturnya nilai-nilai luhur dalam praktik kehidupan bangsa dan bernegara. Contohnya, rendahnya semangat gotong royong, kepatuhan hukum, kepatuhan membayar pajak,
kesantunan, kepedulian, dan lain-lain. 2. Nilai-nilai Pancasila belum menjadi acuan sikap dan perilaku sehari-hari. Contoh perilaku jalan pintas, tindak serba instan, menyontek dalam kelas, tidak disiplin, tidak jujur, malas, dan kebiasaan lainnya. 3. Rasa nasionalisme dan patriotisme yang luntur dan memudar. Lebih bangga menggunakan bendera asing daripada. Ciri-ciri atau karakteristik perasaan atau keyakinan tentang kebangsaan yang membedakan bangsa Indonesia dengan bangsa lain, yaitu 3. Identitas nasional sebagai identitas bersama. Suatu bangsa dapat dibentuk oleh beberapa faktor yang meliputi primordial, sakral, tokoh Bhinneka Tunggal Ika, sejarah, perkembangan ekonomi, dan kelembagaan. Sekian dan terima kasih.